Halo, selamat pagi teman-teman semua sekalian. Jumpa lagi di channel saya, Blog Sopiansa. Kali ini kita akan membahas tentang konveksi. Sekarang saya mencoba mereview untuk mesin jarum satu industrial merek Juki. Di sini saya akan mereview berdasarkan informasi atau data-data yang saya peroleh bahwa bagaimana cara mengetahui bahwa mesin Juki industri jarum satu itu asli atau tidak. Yuk kita simak di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya, like dan komen jika ada pertanyaan. Oke, kita langsung saja. Oke, langsung saja kita review di mesin jahit Juki ini seri DDL 8700. Nah ini saya beli second bekas ya di marketplace. Nah sebagai informasi saya kasih tahu ke teman-teman untuk trik membeli barang bukan cuma mesin jahit atau apapun di marketplace itu sebenarnya simpel. Yang pertama, toko itu harus jelas kredibilitasnya. Dalam artian kita cek secara store, secara besar, toko itu telah menjual barang apa aja, banyak nggak barang yang terjual. Nah, kalau secara general toko itu menjual barangnya banyak, sudah menjual lebih banyak lah, belum laku, itu kalau tokonya belum pernah menjual barang itu takutnya scam. Nah, kalau dia menjual banyak barang dalam satu store di angka ratusan bahkan ribuan atau puluh ribuan, itu sudah pasti tokonya itu bagus, dia benar jualnya. Nah, yang kedua, kita mengerucut lagi nih teman-teman cara produk yang mau kita beli. Nah, di situ kita lihat, kalau saya mau beli mesin second, saya lihat di seri ini berapa barang ini yang terjual di toko itu. Setelah kita tahu, oh dia sudah menjual lebih dari 10 atau lebih dari 50 atau lebih dari 100, dan kita lihat reviewnya berapa persentase rejectnya. Kalau dia umpamanya dia jual 50 tapi ternyata banyak komplain, nah itu kita harus hati-hati. Jadi kita pastikan dulu bahwa barang yang kita beli itu sesuai dengan spek yang ada di spesifikasi di yang dibawakan di marketplace-nya itu. Oke, itu yang trik biasa saya lakukan. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mengetahui caranya ya, Juki itu asli atau tidak. Oke, baik. Ini saya rubah dulu posisi kameranya biar gampang, karena ini terbalik. Nah ini yang saya beli seri DDL 8700. Oke, nah ini bedanya, ini meja impor teman-teman. Kalau meja impor itu seperti ini dia gambarnya. Oke, nah kebetulan saya dapatnya merek Yamata. Oke, nah biasanya kalau saya ini paketannya termasuk ini gulung benangnya atau gulung bobinnya ini termasuk. Nah di sini kenapa saya memilih servo ya? Nah, ini motor servo. Oke, motor servonya di sini sebelum beli saya konfirmasi dulu mereknya apa, dan tokonya bilang oke, mereknya Benho. Oke, nah ternyata pas sampai dia Benho, benar berarti. Nah ini baknya di belakang kelihatan kalau second seperti ini. Oke, kita review lagi. Nah ini dilihat. Nah ini untuk catnya lumayan bagus. Oke, nah cara menentukan dia Juki asli atau tidak dari sini teman-teman. Pertama, oke, nah sebentar, nah di sini. Oke, saya coba dulu. Nah biasanya berdasarkan pengalaman saya ya, nah Juki dari review-review orang semua gitu kan, dan saya cek semua di gambar-gambar Juki ini, dia kalau asli ada bolongan di sini teman-teman. Nah warnanya juga terlihat seperti ini. Nah dia ya harus ini, kalau seri 8700 dia harus ada diketok ke dalam dia tulisan Juki, seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah ada ini, sudah dipastikan oh dia sudah pasti original. Oke.
Kalau tidak ada diragukan. Nah, untuk memastikan lagi, biasanya sih kita lihat di dalamnya teman-teman. Oke, kita sebentar, kita angkat dulu. Nah ini, Bismillah. Waduh. Oke, sebentar. Nah, taruh dulu kameranya. Ini kita buka ya teman-teman, lihat di sini. Oke. Nah ini dalemannya, bawahannya mesin Juki. Oke, dilihat. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Kalau dia Juki asli, dia ada tulisannya. Sebentar, ini gelap. Kita nyalakan dulu pakai lampu. Nah ini, teman-teman bisa lihat. Kalau di asli dia ada tulisannya Juki, dipahat juga. Dan dia ada tulisan B strip 0 dan dia ada nomor serinya ini 0225C. Nah ini. Nah, teman-teman kalau sudah mengecek hal-hal seperti ini, yang pertama di belakang dia harus bolong, terus pastikan semua oke. Yang kedua dibuka bawahnya, kalau sudah ada tulisan Juki dan seri BO atau B1 itu sudah dipastikan bahwa mesin ini asli. Itu aja teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman untuk mencari, mencari barang Juki jarum 1 industri itu asli atau tidak, teman-teman. Sebenarnya simpel, dilihat di sini aja seperti itu. Kalau teman-teman ragu, suruh dia foto barangnya seperti apa, belakangnya semua sisi difoto, bawahnya difoto. Oke, kalau bak ya standar, ini baknya bekas. Ya bak bisa beli di luaran, tapi kalau mesin ini kan harus asli. Kenapa? Terkait sama part-part yang lain seperti itu. Nah juga jangan lupa garansinya. Oke. Sekarang berapa pertanyaannya, berapa sih selisihnya ya antara mesin jahit Juki yang asli sama yang baru? Kalau yang asli sekitar ya 4.400.000-an itu masih dinamo clutch yang memakan watt besar dia kalau standby, apalagi jalan. Nah kalau servo itu kalau dia tidak jalan atau standby itu dia kecil wattnya, di bawah 10 watt kalau nggak salah, 5 atau 10 watt. Kalau sedangkan clutch itu standby-nya aja makan wattnya besar. Nah oleh sebab itu saya memilih dinamo servo untuk efisiensi pembayaran listrik. Yang kedua ya dari sisi harga ya, sebenarnya simple hitungnya. Yang standar biasanya orang jual di pasaran itu kan sekitar Juki second minimal 1,7 atau 1,8 ya. Itu dia mejanya standar biasa, grade A, dan dinamonya clutch dan dia kakinya itu bukan impor. Nah ini kan kakinya impor, mejanya impor juga semua. Nah ini bisa dihitung teman-teman sebenarnya. Kalau meja impor ini aja nggak dapat 300-an nih ya kan, 300-an, terus dinamonya sekitar 500-600 aja sudah 800, belum kakinya berapa. Nah itu kelihatan berapa, teman-teman hitung kan. Jadinya umpamanya mejanya 320-an kalau nggak salah saya lihat, terus kakinya sekitar berapa, 200-an juga gitu kan. Udah berapa itu, sekitar 500-an lebih, belum dinamonya aja 500-an, berarti sudah hampir 1 juta. Nah kepala ini berapa gitu kan. Kemarin saya beli sih sama servo di toko online marketplace itu sekitar 2,550, 2.550.000 itu belum termasuk ongkir ya. Nah itu ongkir juga dipastikan teman-teman semua ya, dikomunikasikan dulu berapa ongkirnya seperti itu. Karena saya pakainya yang cepet ya lumayan ongkirnya 100-an, 130-an, 150 lah waktu itu saya bayar. Jadi total saya beli ini 2,7 dengan barang original,
2,7 plus ongkir dengan Juki second original, meja impor, terus sama kaki impor, dinamo Benho, gulungan bobin, dan ini setelah lain-lain ya teman-teman bisa hitung. Banyak kok rinciannya di marketplace. Nah, efisien atau tidak untuk beli Juki ya, seperti itu dibandingkan dengan yang baru. Tapi selisihnya paling enggak ya sekitar 1,8 lah. Kalau baru yang kelas itu 4,5, 4,4 belum ongkirnya. Kalau kita bicara tanpa ongkir 2,5 berarti ini 2,55, 2,5 berarti selisih 2 juta teman-teman. 2 juta selisihnya yang baru dengan yang second, tapi beda dinamo, ini servo. Kalau dia nambah servo, diganti servo bisa nambah 200-an, 150 atau 200 itu selisihnya. Nah, kalau teman-teman beli baru dapat 1, beli second dapat 2, dan dinamo servo. Itu aja review dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk membeli mesin jahit industrial Jarum 1. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan juga teman-teman semua. Jangan lupa subscribe di channel saya, like dan komen. Oh ya, kenapa ini sebenarnya peralatan yang saya siapkan untuk membuat konveksi karena terus terang bisnis istri saya itu jualan baju anak. Nah, ini pelan-pelan saya mau coba buka konveksi. Saya siapkan peralatannya, kemarin obras, terus overdecknya sudah ada, ini Jarum 1. Nanti tinggal peralatan yang lain sesuai dengan produk yang mau saya akan produksi. Jadi jangan takut untuk memulai usaha. Kalau modalnya terbatas karena kebutuhan yang lain, dicicil pelan-pelan. Tapi target usaha itu harus ada, karena lebih baik mandiri daripada bekerja atau menjadi kuli, istilahnya seperti itu. Kerja di perusahaan atau di tempat orang lain walaupun setinggi apa, tetap menjadi kuli. Tapi kalau kita punya sendiri, itu lebih bagus, lebih hebat. Salam wirausaha dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.